kami hormati, yang kami hormati, Bapak Ibu para sekretaris perangkat daerah, Kepala UPTD, dan pejabat fungsional lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang tim kerja penyusunan standar pelayanan dan standar kepuasan masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu secara virtual dalam kegiatan ini guna memastikan persiapan administrasi aspek kebijakan pelayanan pada evaluasi pelayanan publik yang lebih dikenal dengan PEKPP tahun 2026. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengantarkan kita ke jalan yang benar. Semoga di yaumil akhir nanti kita diberi berkah dan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bertitik tolak dari hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2025, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih pada kategori B-, nilai 3,44 dengan urutan 30 dari 38 provinsi. Harapan Bapak Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duka, tahun 2026 ini Sulbar harus masuk 5 besar dari 38 provinsi. Oleh karenanya, kita harus kerja keras dalam menyiapkan bukti dukung sehingga diminta kepada para sekretaris daerah, diminta kepada para sekretaris perangkat daerah agar menyampaikan kepada pimpinan perangkat daerah agar segera membentuk tim kerja PEKPP 2006 untuk setiap perangkat daerah. Untuk itu, hari ini tim kerja PKPP Bidang Organisasi melakukan tahap kita melalui Zoom, koordinasi pembinaan, identifikasi penyusunan standar pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. Secara teknis, Kabak Tata Laksana dan Pelayanan Publik akan menyampaikan berbagai informasi teknis sehubungan dengan standar pelayanan dan standar kepuasan masyarakat perangkat daerah. Selaku Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mengharapkan adanya perhatian lebih dan respons serius terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga semoga target 5 besar yang diinginkan oleh pimpinan kita, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, tahun ini bisa kita capai. Selanjutnya kami mengapresiasi Bapak Ibu para sekretaris perangkat daerah yang hadir via Zoom hari ini dengan harapan bisa jadi pendorong dan penggerak tim kerja pada perangkat daerah masing-masing. Akhirnya kami menyampaikan harapan Gubernur Sulawesi Barat Bapak Suhardi Duka agar indeks pelayanan publik pemerintah provinsi semakin meningkat dan segera capai target predikat pelayanan prima. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya membacakan pantun. Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak mencari alamat. Selamat datang Ibu dan Bapak, semoga acara ini membawa berkah. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih MC Bu Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Biro Organisasi, Ibu Nur Rahma Prampasi, SOSMSI. Yang kami hormati para sekretaris perangkat daerah, para kepala UPTD, pejabat dan pejabat fungsional dan staf yang hadir mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa laksanakan satu rangkaian tahap persiapan sesuai surat Sekretaris Daerah nomor B000.8.3.4 angka rumah 1 garing 2026 garing Setda tanggal 24 Januari 2026.
Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang terbaik dan syafaatnya dihadiahkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, sesuai dengan topik atau kegiatan kita hari ini, topiknya adalah koordinasi pembinaan, identifikasi standar pelayanan, dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, eh, kegiatan ini bukan sebagai narasumber utama, tapi menjadi fasilitator terhadap apa yang akan kita laksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Karo organisasi tadi, bahwa pimpinan kita sangat menginginkan bahwa bertitik tolak dari hasil evaluasi pelayanan publik 2025 kemarin. Ya, ini belum menggembirakan, masih pada tahap kategori B minus. Ya, kategori B minus 3,44. Ya, provinsi lain di Sulawesi semua sudah mencapai baik atau istimewa A minus. Ya, namun Sulawesi Barat yang masih pada kategori B minus. Kami telah melakukan koordinasi ya bolak-balik ke perangkat daerah ya, namun pada saat akhir ya itu hasilnya juga belum menggembirakan. Eh, Ya, terima kasih atas rekan-rekan atas kehadirannya. Jadi kita koordinasi hari ini ya. Jadi kita fokus pada eh, dari 6 aspek evaluasi. Ya, 6 aspek evaluasi itu pertama adalah kebijakan pelayanan, kemudian profesionalisme SDM, ketiga adalah sarana prasarana, keempat adalah SIPP, kelima adalah konsultasi dan pengaduan, yang keenam adalah inovasi. Jadi kita akan fokus hari ini koordinasi terkait dengan aspek kebijakan pelayanan. Ya, di yang dibahas dalam aspek kebijakan pelayanan itu pertama adalah standar pelayanan, kemudian yang kedua maklumat pelayanan, yang ketiga adalah survei kepuasan masyarakat. Ya, saya lanjut. Eh, jadi ada 9 indikator dalam tahap evaluasinya. Ya, jadi saya menyampaikan pada kesempatan ini juga akan disampaikan dulu kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini bahwa eh, nilai atau yang menjadi kemarin lokus evaluasi utama adalah dinas sosial dan rumah sakit. Ya, ini kemudian yang menjadi pendukungnya adalah ada 12 perangkat daerah yang menjadi lokus evaluasi. Ya, kita masuk dulu dalam materi selanjutnya. Ya, next materi, ada bergerak materi. Ya, eh, jadi standar pelayanan itu jadi rekan-rekan bahwa ini dari segi ya, agenda kita hari ini yang pertama adalah identifikasi standar pelayanan, kemudian identifikasi survei kepuasan masyarakat, kemudian lokus evaluasi pada PKPP Mandiri tahun 2026. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, kemudian Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, ketiga Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik. Yang keempat adalah Permenpan Nomor 29 Tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati,
Ya, sambil karena yang menggerakkan anu adalah host, jadi sudah bergerak ya. Izin teman-teman. Herman. Ya, lanjut ya. Ini agenda kita sesuai yang telah saya informasikan tadi. Lanjut. Ya, ya. eh, ini kondisi perangkat daerah dalam sistem SIPPN tahun 2025. Ini data diambil Januari 2026. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita bisa melihat bahwa dalam SIPPN perangkat daerah yang menginput atau mengunggah standar pelayanan ke eh, ke SIPPN, ya ke ini ke aplikasi SIPPN ini baru 9 perangkat daerah. Ya, kita melihat bahwa yang pertama adalah Dinas PTSP 9 layanan telah dipublikasi. Yang kedua UPTD em, PPA pada Dinas P3 Pemberdayaan Perempuan, ini yang masih dinas yang lalu kayak. Ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, ini 6 layanan telah dipublikasi. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 1 layanan telah dipublikasi. Kemudian yang keempat adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang di ya ada 16 layanan telah dipublikasi, tapi masih ada 7 yang layanan yang belum dipublikasi. Kemudian yang kelima, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Ini baru menginput atau mengunggah 3 layanan telah dipublikasi. Ya, kemudian yang keenam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya, 6 layanan telah dipublikasi. Kemudian yang ketujuh adalah Dinas Sosial Provinsi, 13 layanan telah dipublikasi. Kemudian yang kedelapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 6 layanan telah dipublikasi. Kemudian Biro Organisasi, 3 layanan telah dipublikasi. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa ini sudah bisa kita pahami bahwa seperti apa standar pelayanan yang telah dibuat. Ya, ini juga masih apa ya yang eh, belum mungkin masih ada misalnya tadi Dinas Kelautan dan Perikanan itu baru 1 layanan. Ya, ya saya yakin tidak 1 layanan di perangkat daerahnya. Ya, lanjut.
Ya. Kemudian penyelenggara pelayanan ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa di pelayanan publik yang menyebut OPD karena perangkat daerah dan UPTD itu adalah penyelenggara pelayanan. Jadi ini penyelenggara pelayanan yang telah menyampaikan dokumen standar pelayanan per Desember 2025 ke Biro Organisasi. Ini ada beberapa perangkat daerah, ya, ada ya 19 perangkat daerah. Ya, yang pertama tadi, ya, tunggu dulu. Yang pertama adalah ini mulai saya bacakan saja dulu ya. Ya, nanti dilihat karena dilihat langsung di monitor. Ya, pertama adalah Biro Organisasi 16 SP, Biro Pengadaan Barang dan Jasa 5 SP, Sekretariat DPRD 36 SP, standar SP itu standar pelayanan, Dinas Kominfo dan Persandian 3 standar SP, Dinas Perkebunan 3 SP, Dinas Penanam Modal dan PTSP 100 SP, Dinas Sosial 13 SP, Badan Perencana Bapperida 4 SP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 SP, Biro Hukum 7 SP. Ya, lanjut. Ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7 SP, Dinas Tenaga Kerja Daerah 8 SP, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan 6 SP, kemudian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 2 SP, Dinas Pariwisata 2 SP, ya yang 16 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah itu 8 SP, kemudian UPTD Pengujian dan Standarisasi Dinas PUPR 1 SP, kemudian UPTD Pelayanan Pajak Daerah Samsat Mamuju 25 SP. Kemudian yang ke-19 OPTD RSUD Provinsi Sulawesi Barat 13 SP. Ya, inilah 19 OPP yang terdiri dari perangkat daerah dan UPTD yang telah menyampaikan eh, eh, standar pelayanan. Ini bisa dibayangkan bahwa yang menyusun standar pelayanan baru sekitar 19 standar OPP. Jadi ini belum, sementara yang masih ada beberapa yang telah dievaluasi itu belum menyempurnakan standar pelayanannya. Ini belum baru standar pelayanan ya. Jadi ini baru standar pelayanan. Ya, saya ingin juga menyampaikan bahwa standar pelayanan ini, ya, rekan-rekan, Bapak Ibu Sekretaris, Kepala Perangkat Daerah dan pejabat fungsional serta staf yang sempat hadir pada hari ini, bahwa ada 9 indikator, ya, itu menjelaskan terkait dengan standar pelayanan dan SKM. Jadi ada 4 indikator khusus standar pelayanan ini. eh untuk kita kita bisa pahami, untuk kita persiapkan, ya, untuk kita persiapkan, karena walaupun misalnya kami ditugaskan melakukan evaluasi dan eh, mengatakan bahwa nilainya itu nilai maksimal, nilai 5, tapi ternyata bukti dukung itu tidak ada, maka akan turun juga menjadi nol. Ya, jadi yang pertama itu yang terkait dengan standar pelayanan. Pertama, tersedia standar pelayanan sesuai dengan ketentuan. Yang sesuai dengan ketentuan itu adalah sesuai dengan eh, Permenpan. Ya, ada 14 komponen. Ya, jadi standar pelayanan itu terdiri dari 14 komponen. Ya, kemudian kalau sudah sesuai dengan 14 komponen, ya, nilai maksimalnya itu eh, tersedia SP yang melibatkan 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan, dilakukan penetapan dan dilakukan monitoring evaluasi. Ya, ini rekan-rekan eh, ini yang pertama itu biasa masih bagus, masih ada. Ya, tapi pada nomor yang kedua, indikator yang kedua, proses penyusunan SP. Proses penyusunan dan perubahan standar pelayanan telah melibatkan unsur masyarakat. Di sini pada umumnya tidak, nilainya sudah anjlok kalau sudah mengatakan melibatkan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat pengguna layanan,
ahli atau praktisi, ya akademisi. Kemudian yang ketiga instansi terkait. Kemudian yang keempat organisasi masyarakat sipil. Yang kelima adalah media massa. Ya, nanti kita sebentar bisa kita diskusikan terkait dengan ini. Kemudian yang ketiga jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. Jadi yang perlu standar pelayanan itu harus dipublish, harus dipublikasikan melalui website, melalui media sosial, ya kemudian non elektronik dan elektronik. Ya, itu supaya bisa nilainya agak maksimal. Ya, jadi itu. Jadi kemudian yang keempat atau yang terakhir khusus untuk terkait dengan standar pelayanan ini adalah telah melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan. Ya, ini yang juga sama sekali belum kecuali misalnya kalau rumah sakit PTSP ya itu sering melakukan peninjauan ulang. Jadi peninjauan ulang yang dimaksud di sini, jadi kalau misalnya tadi ada 19 perangkat daerah atau OPP eh, yang telah menyusun standar pelayanan, mudah-mudahan agar segera melakukan peninjauan ulang. Peninjauan ulang itu bisa artinya kita mengundang satu pengguna layanan, kemudian stakeholder juga. Ya kalau belum bisa sampai lima ya bisa sampai empat atau tiga misalnya. Ya kalau kita kesulitan dari segi biaya untuk mengundang orang. Ya. Peninjauan ulang ini harus dibuktikan dengan berita acara dan foto-foto kegiatan. Jadi itu yang akan menjadi bukti dukun nantinya. Ya, ini khusus untuk yang terkait dengan standar pelayanan tadi. Jadi ada 4 indikator. Ya, jadi setelah disusun sesuai dengan Permenpan, ya, yang mana Permenpannya mungkin tadi masih diingat ketika saya mengatakan bahwa Permenpan nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Jadi itu yang digunakan untuk sesuai dengan Permenpan. Ya, lanjut. Ya, kemudian ini kita masuk dalam koordinasi rekan-rekan yang telah menyusun atau survei kepuasan masyarakat. Ya, ini daftar OPP yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025. Ya, jadi ada 20 perangkat daerah, ada 20 OPP, ya, mungkin juga 20 ya, ada perangkat daerah yang BPKPD tempo hari, ada pelayanan pajak Samsat Mamuju, ada juga dari Majene, UPTD Samsat Majene, ya, itu dihitung sebagai satu OPP. Ya, keduanya adalah walaupun dua OPD, satu perangkat daerah tapi dua OPP, ya, karena dua OPTD di dalamnya. Jadi eh, ya bisa kita lihat bahwa Eh, pertama yang telah menyusun SKM adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, kemudian Dinas PTSP, kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, ya. Kemudian Dinas Pariwisata, kemudian Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Biro Hukum, Biro Organisasi, UPTD Pelayanan Pajak Daerah Samsat Mamuju, ya, PTDM Laboratorium Kesehatan ya pada Dinas Kesehatan. Jadi saya harus sampaikan juga bahwa UPTD Laboratorium Kesehatan Labkes ini atau dari Dinas Kesehatan tempo hari juga ini masih belum lengkap laporannya, hanya menyampaikan yang akan dipublish. Jadi belum menyesuaikan sesuai dengan aturan Kemenpan. Ya, tapi tetap kami masukkan tempo hari ini, tapi ke depannya atau untuk tahun ini agar dilengkapi. Kemudian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, ini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, ya. Kemudian UPTD RSUD Provinsi Sulawesi Barat, ini juga dari Dinas Kesehatan. Kemudian Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, ya.
kemudian Badan Bencana, Badan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian UPTD, Pelayanan Pajak Daerah, Samsat Majene, ya, yang kemudian Bapperida, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Jadi ada 20 perangkat daerah OPP, ada 20 organisasi penyelenggara pelayanan yang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jadi bisa di masing-masing rekan-rekan bisa introspeksi bahwa apakah saya sudah melaksanakan atau belum. Ya, makanya mohon maaf kami yang menjadi lokus evaluasi utama tempoh hari adalah termasuk adalah dinas sosial. Ya, ini mungkin menjadi perhatian utama agar agar melaksanakan SKM untuk 2026 ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Biro tadi bahwa kita ini sebenarnya jauh ketertinggalan di nomor urut 30. Ya, ya, dari 20 kalau dari sisi target sesuai dengan eh, apa Surat Edaran Gubernur nomor 27 tahun 2025, ya, yang targetnya ada 86 untuk tahun 0,00 untuk tahun 2026. eh, 2025 ya ini kita sudah tercapai. Hanya yang karena ini semua ketika kita menyusun survei kepuasan masyarakat, dibuatkan laporan, kemudian dipublish hasilnya, kemudian tindak lanjutnya dilakukan karena ini semua juga ada di indikator 6789 ya pada aspek kebijakan pelayanan itu semua terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Dan grafik Kemenpan bahwa yang paling rendah untuk penilaian PKPP tahun 2025 untuk Provinsi Sulawesi Barat adalah pada kebijakan pelayanan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati bukan pada sarana prasarana. Ya kita sarana prasarana agak lebih baik dibandingkan dengan kebijakan pelayanan. Padahal di kebijakan pelayanan ini semua adalah terkait dengan administrasi. Ya, jadi kami informasikan bahwa grafik pada saat eh, tim Kemenpan menyampaikan tempo hari pada saat pendampingan bahwa yang rendah itu adalah kebijakan di aspek kebijakan pelayanan. Karena ya, kenapa banyak standar pelayanan yang tidak dipublikasikan, ya tidak ada peninjauan ulang. Nah, itu jadi nilainya akan anjlok. Kemudian apalagi kalau survei kepuasan masyarakat. Ya, lanjut. Ya, ini perkembangan survei kepuasan masyarakat. Ya, 2023 ada 5 OPP yang menyampaikan, kemudian 2024 ada 12. Ya, ini ada peningkatan walaupun ada peningkatan dari segi rata-rata dari 84,25 menjadi 84,63. Kemudian SKM untuk 2025 ada 20 OPP ya dengan eh, nilai rata-rata 86,43. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya kami ingin informasikan bahwa sesuai arahan pimpinan, ya, sesuai arahan pimpinan pada tanggal 14 Januari di ruang Bapak Sekretaris Daerah, ya, disampaikan bahwa Eh, karena ini dari evaluasi mandiri itu kalau 2025 kemarin itu minimal 25% dari OPP. Ya, pada awalnya saya menganggap bahwa 25% itu dari jumlah OPD, tapi ternyata eh, termasuk UPTD. Ya, jadi 25% itu ya bukan yang seperti yang lalu bahwa saya berpikir bahwa 25%-nya itu adalah dari jumlah OPD. Jadi kita tercapai ketika kita lokusnya 12 perangkat daerah.
tapi ternyata tidak. Jadi untuk tahun ini kita akan melakukan evaluasi bahkan di atas dari 25% dengan catatan bahwa eh, arahan pimpinan bahwa ya kalau misalnya eh, 25% maka yang nantinya lewat dari 25 persen itu nanti kita pilih mana yang akan kita sampaikan ke Kemenpan. Ya, jadi tambahan, jadi saya bacakan saja bahwa ya rancangan awal untuk eh, yang akan dievaluasi ini ada 40 OPP. Ya, 40 OPP pertama adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta PMD daerah. Ya, ini Dinas Sosial ini tersendiri. Ya, kemudian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian ini ada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Ini UPTD-nya Dinas Kesehatan. Kemudian yang keenam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian UPTD-nya Balai Layanan Data dan Teknologi Informasi Pendidikan. Ini tersendiri juga. Kemudian Dinas PMPTSP. Ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas PUPR, kemudian UPTD Laboratorium Pengujian Multi, apa itu? Cocok ya. Ya, pada Dinas PUPR. Kemudian yang ke-12 itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Perhubungan Daerah. Kemudian Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, UPTD Balai Latihan Kerja, BLK ini pada Tenaga Kerja yang lalu. Ya, lanjut Dinas Pangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah, ke-22 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, 23 Dinas Perkebunan, 24 Dinas ESDM, 25 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah. Yang ke-26 UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Bapperidam. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Lanjut. UPTD Pelayanan Pajak Daerah Samsat Mamuju, UPTD Pelayanan Pajak Daerah Samsat Majene, UPTD Pelayanan Pajak Daerah Samsat Polewali Mandar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Inilah ini agak penulisannya ini eh, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politi, Badan Kespampol. Ya, kemudian biro-biro, Biro Pemkesras, Biro Hukum, Biro Ekbang, Biro Pengadaan dan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, dan Biro Umum. Jadi ini yang semua yang terkait dengan eh, lokus evaluasi yang direncanakan untuk tahun 2026 ini. Kami informasikan bahwa eh, tim evaluasi ya sesuai jadwal bahwa eh, pertama dulu bahwa minggu depan pada Rabu 11 eh, pada hari Rabu tanggal 11 Februari kita akan mengikuti nanti eh, apa bimbingan ya secara langsung dari Kementerian Pan RB ya hari Rabu ini Rabu ya Rabu depannya ada tanggal 11 yaitu juga masih pada seputaran standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat. Jadi rekan-rekan eh, Bapak Ibu sekalian agar ya hal-hal yang teknis yang tentu ingin kita segarkan kembali agar mengikuti secara baik. Ya, kemudian
Selanjutnya kami akan melakukan pendampingan, ya pendampingan dengan memantau secara langsung di eh, setiap perangkat daerah, setiap UPTD, ya kesiapan untuk dievaluasi. Ya, kemudian tim evaluasinya akan turun. Ini evaluasi awal. Nah, pada selesai evaluasi awal, kita masuk dalam pengelolaan hasil evaluasi awal dan pemberian rekomendasi. Jadi di awal ini eh, pimpinan mengharapkan bahwa 6 bulan pertama sebelum ada tim dari Kemenpan, ya 6 bulan pertama kita sudah melakukan evaluasi mandiri, ya untuk secara internal masih bisa memperbaiki ya apa yang direkomendasikan. Ya mudah-mudahan tidak sama dengan tahun kemarin. Ya ketika kita 1 bulan diberi waktu memperbaiki hasil rekomendasi, tapi yang memperbaiki itu juga paling hanya sedikit saja yang dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya sehingga itu kami ingatkan kembali bahwa ini pesan gubernur bahwa kita harus memperbaiki kualitas pelayanan publik kita. Kemudian yang kedua bahwa target 5 besar untuk tahun 2026 ini teman-teman harus mempersiapkan. Tahap awal yang dilakukan kemarin untuk pemerintah provinsi adalah mulai dari parkir kendaraan. Surat edaran terkait parkir sudah kita sampaikan ke Biro Hukum, ya, dan nantinya akan selanjutnya akan mulai dari parkir, kemudian seperti apa di ruang tunggu, kemudian di pengaduan, eh, kemudian inovasinya. Ya, jadi 6 aspek itu kita akan melakukan pendampingan secara kontinu. Ya, lanjut. Ya, saya kira untuk informasi tahap pertama ini, saya kira ini yang telah kami sampaikan. Tapi untuk terkait dengan SKM ini, saya juga ingin sampaikan bahwa mulai dari indikator 6, ya, ini indikator 6 itu saya sampaikan dulu ya bahwa indikator 6 itu SKM yang telah dilaksanakan, ya telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan. Jadi ini eh, yang pertama dulu bahwa pada indikator 6 itu SKM dibuat, telah dilaksanakan. Jadi nilai maksimalnya nilai maksimalnya itu adalah sudah melaksanakan SKM sesuai Permenpan RB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non elektronik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM. Ya, itu. Jadi itu kalau misalnya yang sudah melaksanakan SKM ada tindak lanjutnya, ya itu sudah kadang sudah sedikit bisa di bahwa itu sudah ada nilainya. Kemudian jumlah media publikasi hasil SKM ini yang ketujuh, indikator ketujuh, jumlah media publikasi hasil SKM. Ketika kita masuk dalam media publikasi, ini lagi yang walaupun melakukan survei, tapi tidak semua melakukan publikasi. Ya, ada yang hanya mempublikasi di websitenya, tapi tidak melakukan publikasi pada media sosial, ya non elektronik yang ada di kantornya sendiri, ya atau elektronik, ya. Kemudian, ya Yang yang kedelapan itu adalah persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah ditindaklanjuti. Jadi ini juga 89 ini paling selalu rendah. Kalau bukan nilai 1, nilai 0. Ya. Jadi paling tinggi kadang-kadang yang sebaan ya bahwa eh, kecuali PTSP dan eh, rumah sakit itu yang agak kadang-kadang sudah perpustakaan. Ya, ini persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti. Jadi survei kepuasan masyarakat ada tindak lanjut, ya dari
survei yang apa namanya survei sebelumnya. Ya kalau belum pernah melakukan survei, ya ada masalah lah yang dianggap bahwa itu yang ditindaklanjuti. Ada pengaduan yang ditindaklanjuti. Berapa persen dari yang ditindaklanjuti itu harus dijelaskan di situ bahwa oh ini yang sudah ditindaklanjuti, ini yang belum. Ya, paling tinggi nilai persentase yang ditindaklanjuti paling tinggi nilainya. Ya. Yang kemudian kesembilan, kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. Jadi rekomend itu di dalam tindak lanjut SKM itu ada misalnya masukan masyarakat ya terkait dengan layanan kita. Ada yang secara langsung, ada juga yang misalnya 1 bulan baru ditindaklanjuti, ada yang 3 bulan, ada yang paling 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 lama baru ditindaklanjuti baru nilainya rendah. Jadi paling cepat ditindaklanjuti paling tinggi nilainya. Ya, ini juga harus dicantumkan dalam laporan survei. Jadi itu saya kira yang saya singgung terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Jadi teman-teman, penilaian eh, PEKPP ya ini adalah program nasional dan memberikan nilai tentang kualitas pelayanan publik di pemerintah provinsi. Kalau bukan kita yang melakukan pelayanan di setiap perangkat daerah, ya ini yang ingin memperbaiki. Ya karena semuanya sebenarnya hal-hal yang biasa-biasa saja dari indikator itu, tapi kepedulian kita untuk menindaklanjuti itu yang masih belum optimal. Saya kira itu saja yang ingin kami informasikan di tahap awal ini. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Saya langsung persilakan kepada rekan-rekan para sekretaris atau kepada kepala UPTD, ya pejabat fungsional atau staf yang hadir pada hari ini yang secara langsung menyusun standar pelayanan atau secara langsung menyusun SKM. Ada juga yang ingin saya informasikan bahwa sebelum misalnya ada yang menyampaikan ya, langsung saja kalau ada yang ingin dipertanyakan atau kita diskusikan. Ya, ini juga kami informasikan bahwa ada surat yang disampaikan ke perangkat daerah agar menyampaikan admin. Ini progres perangkat daerah OPP yang telah menyampaikan data admin level 1 dan admin level 2 yang telah mengolah aplikasi SKM online. Ya, untuk level 1 perangkat daerah, level 2 UPTD. Ya, ini masih ada berapa? Masih ada 8 ya yang perangkat daerah yang belum menyampaikan. Ya, yang belum menyampaikan satu dinas PUPR. Ya, kemudian dinas transmigrasi dan tenaga kerja. Kemudian dinas Kominfo. Ya, kemudian apa lagi? Dinas Badan Pengelola Keuangan BPKAD. Kemudian Badan Pendapatan Daerah. Ya, kemudian Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Ekbang. Kemudian Biro Barjas, kemudian Sekretariat DPRD. Kalau tidak salah informasinya tadi ini ada 8. Jadi saya informasikan bahwa admin ini disampaikan ke pusat, ke Kementerian Pan-RB, dibuatkan dulu SK. Jadi ini SK-nya belum bisa tuntas karena banyak beberapa perangkat daerah sangat lamban untuk menyampaikan siapa.
admin level satunya atau PTD level 2-nya. Itu SK-nya disampaikan ke Kemenpan, baru Kemenpan menyampaikan ke Biro organisasi sebagai admin level instansi untuk selanjutnya membuatkan apa admin level satu untuk perangkat daerah dan level 2 untuk eh, apa UPTD. Ya, saya kembali menyampaikan ke teman-teman apa mungkin ada yang bisa didiskusikan terkait dengan ini karena kami tadi telah menyampaikan beberapa paparan khususnya terkait dengan standar pelayanan yang masih kurang ya, yang menyusun, kemudian seperti apa kendala-kendala teknis mungkin bisa kita diskusikan di sini. Maaf, suaranya putus-putus. Oh gitu ya. Suaranya bagaimana? Masih putus-putus? Izin Pak, Ya, silakan. ya terima kasih Pak Kaba. Saya dari IKA dari UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan. Mohon maaf ini sebelumnya Pak Kaba karena saya baru tahu bahwa ada yang diinput untuk standar pelayanan di tahun 2025. Mohon izin, mungkin karena saya tidak tahu, tidak mengikuti. Padahal kami di Taman Budaya juga punya beberapa layanan dan sudah kami publikasikan dan juga ada survei kepuasan masyarakatnya yang langsung dari Kementerian Kebudayaan. Jadi untuk mengetahui seberapa kepuasan masyarakat atau pengguna layanan untuk taman budaya dan museum yang langsung terkonek ke Kementerian Kebudayaan, Pak. Jadi bagaimana caranya kami untuk bisa em, survei layanan ini juga bisa bisa connect atau seperti apa mekanismenya, Pak, supaya bisa connect ke Menpan RB, Pak, sesuai dengan permintaan apa dari permintaan SKM dan standar pelayanan dari masing-masing OPP. Mungkin seperti itu, Pak. Dan sepertinya kami tidak tidak semua ya masuk dalam lokus 40 OPP untuk tahun 2026. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ika dari UPTD Taman Budaya. Iya, jadi eh, semua eh, perangkat daerah dan semua UPTD ini untuk terkait dengan SKM. Ya, ini terkait dengan SKM. Ya, makanya kami menyampaikan ke seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan dulu admin level satu dan level 2-nya. Ya, level 2 itu semua dari UPTD. Ya, karena itu di SK-kan dulu, kemudian dikirim ke Kemenpan untuk selanjutnya Kemenpan akan menyampaikan eh, admin instansi ke biro organisasi. Ya, nanti setelah itu baru dibuatkan akses untuk selanjutnya oleh eh, apa eh, perangkat daerah dan UPTD. Jadi itu, jadi khusus untuk terkait dengan. Kemudian yang kedua yang terkait dengan eh, standar pelayanan. Jadi hanya melalui selalu bahwa setiap tahun setiap eh, perangkat daerah itu ya menyusun standar pelayanan. Jadi jenis pelayanannya dulu selalu kami minta apa jenis pelayanannya. Kemudian setelah jenis layanan itu ada, maka dibuatkan standar pelayanan. Jadi eh,
jadi untuk tahun ini, jadi kita menyampaikan bahwa eh, lebih baik kami pisahkan antara pelayanan yang secara langsung di perangkat daerah, kemudian tersendiri juga di UPTD karena itu UPTD teknis. Ya, jadi kalau misalnya di Taman Budaya dan Museum, ya ini eh, sudah ada standar pelayanan, maka disatukan dengan standar pelayanan yang ada di dinasnya. Bisa juga langsung dikirim teknisnya dulu untuk kita verifikasi. Ya, karena harus ada sesuai dengan kalau standar pelayanan itu harus sesuai dengan Permenpan 15 tahun 2014. Jadi ada 14 eh, komponen itu. Ya, 6 komponennya atau service delivery itu harus dipublish. Ya, harus dipublikasikan kepada masyarakat. Kemudian kalau saya survei kepuasan masyarakat, kita ingin mau melihat dulu apakah eh, survei kepuasan masyarakat yang dari Kementerian Pan dari Kementerian Pendidikan dari kementerian itu sesama dengan yang ada di Kemenpan. Mungkin saja ada persamaannya, ya karena ini juga Kemenpan ini bukan hanya di daerah yang dia, tapi juga dari kementerian, ya sehingga karena ini dalam dalam penilaian evaluasi itu, ya kalau tidak sama, walaupun misalnya sudah melakukan SKM, tapi tidak sesuai dengan Kemenpan, maka nilainya juga tidak bisa maksimal. Jadi nilainya ya paling tinggi sekitar nilai 2, ya dari 5 nilai maksimal. Jadi eh, ya eh, saya lanjut bahwa eh, jadi itu eh, Bu Ika ya. Jadi seluruh UPTD ini kita sampaikan untuk selalu melakukan SKM. Hanya memang belum semua untuk tahun ini di evaluasi. Tapi eh, karena di di Dinas Pendidikan ini ada juga eh, yang saya sebutkan tadi UPTD yang satu itu. Jadi nanti kita komunikasi dengan eh, induknya, dinasnya. Ya, seperti apa? Tapi kenapa kami dahulukan juga yang ada di Mamuju karena ini juga terkait dengan kondisi kami dalam hal mengevaluasi, ya sehingga kita eh, pilih-pilih dulu mana yang ada dalam Kota Mamuju. Bu Ika yang terkait dengan atau masih ada yang bisa didiskusikan, silakan. Iya. Jadi tahu ya Pak, ini kan saya lihat tahun 2025 kemarin dari Dinas Pendidikan atau PTD Taman Budaya tidak ada SP, tidak ada menginput SP-nya. Jadi sebenarnya adminnya di mana Pak yang tahun sebelumnya? Padahal kami punya SP. Kami punya SP, kami juga punya SKM, tapi dari Kementerian Kebudayaan. Kemudian, jadi siapa sebenarnya yang ini? Kenapa tidak ada? Saya lihat di tahun 2025 begitu, Pak. Padahal kami punya standar pelayanan. Kemudian berikutnya, jadi kami membuat dua SKM ya, Pak. Karena kan tidak connect ini antara Kemenpan, mungkin mungkin tidak sama Kemenpan RB dengan Kementerian Kebudayaan. Jadi kami harus buat dua ya, Pak, untuk bisa memenuhi juga standar sesuai dengan Permenpan RB. Iya, jadi saya kira survei kepuasan itu tidak harus kita buat dua, tapi pastinya nanti nanti hari Rabu depan kita bisa tanyakan langsung ya ke Kemenpan, ya karena ini komponen untuk standar standar pelayanan. Mana tadi? Ya, coba di-share kembali. Ya, ini komponen standar pelayanan sesuai Permen RB. Ya, service delivery mulai dari persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, garing tarif, produk pelayanan, apa produk pelayanannya, kemudian penanganan pengaduan, saran dan masukan. Inilah yang service delivery yang harus diinformasikan ke masyarakat atau dipublish. Prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal,
jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Kemudian yang kedelapan adalah evaluasi kinerja pelaksana. Jadi ada 14 komponen. Ya mungkin standar pelayanan ini harus mengikut pada ya apa namanya eh, untuk Kementerian Pan RB. Ya, jadi eh, nanti apa secara khusus khusus kita akan bahas ini terkait dengan standar pelayanan ya. Jadi karena minggu depan juga Kemenpan akan menjelaskan terkait dengan ini. Jadi untuk teknis hari ini khusus untuk bimbingan standar pelayanan itu kami tidak melaksanakan menyinggung secara langsung. Ya, mungkin bisa dilihat dari standar pelayanannya. Kemudian SKM-nya juga bisa kita tampilkan Pak Herman khusus untuk apa yang ditampilkan di SKM itu. Ya, Eh, jadi nanti eh, setiap jadi sebenarnya sebenarnya setiap tahun ya bahkan 2022 2023 itu 2023 2024 itu kami evaluasi Dinas Pendidikan. Ya, kenapa tidak kami evaluasi di 2025? Karena nilainya turun terus. Ya, jadi cermin 25. Jadi setelah ada pembaruan informasi dari Kemenpan bahwa harus minimal 25%, ya, ya maka harus dilaksanakan. Bahkan untuk mencapai itu seluruh perangkat daerah harus dievaluasi, UPTD dievaluasi. Ya, dan arahan pimpinan bahwa kasih lebih dari 25% dulu, ya di atas. Jadi karena boleh jadi untuk tahun 2026 itu sudah yang akan dievaluasi mandiri lebih dari 25%. Ya, itu yang kami laksanakan. Ya, untuk informasi Ibu Ika, jadi semua ini telah kita sampaikan melalui eh, utusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap kita undang setiap tahun, bahkan dievaluasi. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada yang lain untuk kita diskusi terkait dengan ini. Ini sebelum yang lain, jadi saya informasikan juga ini tahap pelaksanaan SKM. Ya, ini ada pada tahap persiapan. Tadi tadi mungkin ada persamaan atau bagaimana Ibu Ika dari eh, UPTD, Taman Budaya dan Museum. Ya, tahap pelaksanaan SKM itu mulai dari persiapan, kemudian menetapkan pelaksana, menyusun instrumen survei, menetapkan besaran populasi dan sampel, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, pelaporan dan publikasi. Jadi eh, ada ada 9 unsur. Ya, ada 9 unsur yang di dalam SKM. Ya, ini sesuai. Ini juga 9 unsur ini yang menjadi pertanyaan ini contohnya saja. Ya, terkait yang pertama terkait dengan persyaratan, kedua adalah kemudahan prosedur, yang ketiga terkait dengan kesesuaian biaya, yang keempat kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan. Ya, yang kelima bagaimana mengenai kesiagaan petugas pelayanan. Ya, kalau secara online, ya ini menggunakan respon membuka halaman konten pencarian informasi untuk unggah dari aplikasi. Yang keenam, ya perilaku terkadang perilaku kemampuan petugas pelayanan. Ya, kalau secara online ini ya kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini bagaimana penilaian ini terkait dengan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. Ya, kalau secara online tentang kualitas isi konten dari aplikasi sistem layanan. Yang kedelapan tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang ada pada publikasi
yang dipublikasikan dengan pelayanan yang diberikan. Ya, apa sesuai sama dengan yang diinformasikan ke masyarakat atau dengan yang ada di di tempat pelayanan. Kemudian kalau online mengenai layanan konsultasi dan pengaduan yang tersedia, sarana pengaduan, kemudahan mengadu, tindak lanjut, ya apakah sesuai, ya ya ini apakah ini kategori baik, tidak baik, kurang baik, sangat baik. Ya, ini 9 unsur. Ada 9 unsur. Ya, mungkin ada nantinya bisa nanti dikirimkan materinya Bu Ika di UPTD Taman Budaya dan Museum. Ya, saya persilakan mungkin ada yang lain yang ingin mendiskusikan. Ya, kami akan lebih eh, kerja ekstra untuk tahun ini karena harus akan lebih banyak mendatangi ya daripada mengundang. Dari Bapak Prida, silakan. Ibu Misrina, Bapak Prida, masih termut. Tidak. Ya, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sangat menarik sekali pembahasannya. Kami dari Bapperida memang setiap tahun Pak membuat survei, tapi baru tahun 2025 baru memenuhi kuota yang responden. Responden malas mengisi surveinya Pak. Terus Ya. tadi Pak sempat saya lihat ditayangkan ada SIPPN. Oh iya iya iya. Ya, mungkin bisa lebih dijelaskan Pak, karena barusan juga saya dengar ini SEPPN, apakah hanya dalam bentuk website atau bisa juga secara manual. Terus yang kedua tadi sempat ditayangkan itu unsur pelayanan ada 9 Pak. Unsur pelayanan, apakah tahun ini masih menggunakan 9 unsur pelayanan atau ada tambahannya Pak? Kenapa? Sempat saya dengar dulu Pak Herman katanya sudah 19 atau 16 itu. Iya. Hmm. Saya kira Pak untuk sementara pertanyaannya sedikit. Iya, terima kasih Bu Bisrina dari Bapak Ridam. Jadi yang pertama tadi terkait dengan aplikasi SIPPN. Jadi ini aplikasi SIPPN ini sudah beberapa kali juga disampaikan ya ke seluruh perangkat daerah ya bahwa ada standar yang telah membuat standar pelayanan agar diunggah, diinput di sistem SIPPN, Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Kalau SP-nya itu telah dibuat, maka diunggah di aplikasi SIPPN. Karena dulu juga sudah dibuatkan admin, jadi sudah pernah dibuatkan admin. Kalau perangkat daerah yang belum ada admin, itu segera eh, menghubungi Pak Herman. Karena ini semua yang telah menyampaikan standar pelayanan di link yang dibuat oleh biro organisasi ada 19, ini baru 19 ya yang telah menyampaikan ya, tapi baru 9 yang menginput di SIPPN ya, termasuk Bapperida juga belum ya. Ya, belum menginput di SIPPN. Ya, jadi eh, SIPPN itu jadi ini ada penilaian tersendiri juga dari Kementerian PAN RB khusus penyampaian secara berkala juga dari sana bahwa provinsi yang telah menginput standar pelayanan ke SIPPN. Jadi jadi itu dipantau secara langsung dari Kemenpan, ada aplikasi yang dibuat oleh Kemenpan terkait dengan aplikasi SIPPN ini. Ya. Eh, ini juga yang ingin dibuat oleh Kemenpan tahun ini adalah aplikasi SKM. Jadi supaya bisa monitor juga dari Kemenpan bahwa mana
organisasi penyelenggara pelayanan di setiap provinsi itu yang telah menyusun survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan mana yang belum. Ya, jadi itu. Jadi kemudian yang kedua yang terkait dengan 9 unsur pada SKM itu memang yang Permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik itu masih menggunakan ada 9 unsur. Itu masih 9 unsur, tapi telah pernah disosialisasi bahwa akan melakukan eh, perubahan ya tetap 9 unsur, tapi pertanyaannya sampai 16. Ya, itu. Jadi karena sudah melakukan karena ini mungkin karena sudah online ya, SKM online. Ya, itulah nanti insya Allah tanggal 11 kami sudah menjadwalkan tanggal 11 Februari hari Rabu depan itu eh, kami sudah berkomunikasi narasumbernya ya narasumber Pak Teguh itu akan menyampaikan seperti apa supaya kepuasan masyarakat. Jadi secara teknis, insya Allah supaya teman-teman ini juga pemberitahuan awal ya agar teman-teman yang secara langsung eh, apa melaksanakan atau menyusun SKM itu mengikuti secara baik. Ya, termasuk juga standar pelayanan. Di situ nanti akan di eh, apa namanya disegarkan kembali. Ya, terkait dengan standar pelayanan ini sudah setiap tahun, bahkan setiap pertemuan yang kami lakukan tempo hari kami selalu dahului dengan bimbingan penyusunan standar pelayanan. Ya saya kira itu ya. Nanti eh, secara detailnya ini nanti minggu depan khusus untuk kita menyusun, kita belajar atau dibimbing secara langsung kembali dalam penyusunan standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat. Ya, mungkin masih ada yang lain. Ya, saya persilakan Pak Ade Ananda dari UPT apa ya? Ya, silakan Pak. Kita Terima diskusi. kasih. Didengar suaranya, Pak? Siap, bagus. Ya, 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 baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin saya di sini, Pak, hanya menanyakan seputar masalah standar pelayanan, karena terus terang kami di UPTDP Pak ini, Pak, hanya melaksanakan peninjauan kembali standar pelayanan itu mengikutkan di kegiatan gelar kasus di setiap tahunnya, Pak. Jadi mungkin saran saya, ada baiknya apabila kami melaksanakan peninjauan kembali standar pelayanan, mungkin pihak dari Ortala bisa hadir bersama-sama untuk melihat apakah peninjauan standar pelayanan yang ada di UPT DPPA ini, Pak, sudah sesuai dengan yang telah dilaksanakan berdasarkan Permenpan yang ada, Pak. Mungkin itu saja dari saran dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ade terkait dengan peninjauan ulang. Jadi sepanjang kami diinformasikan terkait dengan peninjauan ulang, karena memang ada stakeholder, salah satu unsurnya adalah stakeholder terkait. Ya, insya Allah kami hadir. Jadi eh, judul dari peninjauan ulang itu kan bisa dilihat dengan forum konsultasi publik. Ya, jadi sekalian juga memang forum konsultasi publik kita walaupun dalam skala kecil, tetap juga adalah publik namanya. Jadi kita meninjau ulang mana standar pelayanan yang akan kita tinjau ulang. Jadi persiapkan standar pelayanannya yang akan ditinjau ulang. Kemudian berita acara pelaksanaan eh, peninjauan ulang dan tentu itu daftar hadirnya dan sebagainya itu yang menjadi dokumen karena itu yang akan diunggah ya dalam sebagai dalam peninjauan ulang bukti dukung evidence itu yang akan
jadikan bukti dukung untuk pada indikator keempat itu. Ya, jadi makanya saya sampaikan tadi bahwa peninjauan ulang ini sangat kurang dilaksanakan. Ya, kami berharap sangat banyak agar peninjauan ulang ini, walaupun dalam skala kecil, ya, misalnya belum bisa sampai eh, unsur masyarakat, berapa saja unsur masyarakat termasuk stakeholder terkait, kami dari Biro Organisasi bisa masuk dalam kategori stakeholder terkait, ya, untuk melakukan peninjauan ulang. Jadi apalagi kalau dari UPTD PPAM, ya, ini tentu salah satu stakeholdernya adalah pengguna layanannya adalah misalnya eh, perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan atau dan sebagainya. Itu bisa diundang yang sudah pernah untuk meminta masukannya seperti apa. Ya, saya kira itu Pak Pak Ade. Ya, kami buka kembali kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang peserta hari ini, kita jadikan forum ini adalah forum diskusi untuk perbaikan, pertama adalah administrasi pelayanan. Ya, kita fokuskan di aspek kebijakan pelayanan. Ya, standar pelayanan, maklumat pelayanan. Jadi teman-teman, juga kami mengingatkan bahwa ada tiga yang ada pada kebijakan pelayanan ini. Pertama adalah standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan spek kepuasan masyarakat. Jadi jangan juga dilupa bahwa maklumat pelayanan itu harus dipublish, ya, maklumat pelayanan. Ya, mana contohnya diunggah saja kalau kita masukkan di Google contoh maklumat pelayanan itu langsung keluar semua itu maklumat pelayanan. Iya, jadi maklumat pelayanan ini juga harus ditetapkan oleh kepala perangkat daerah. Ya, itu kepala perangkat daerah yang harus menetapkan maklumat pelayanannya. Ya, jelas juga apa isinya. Ya, kemudian yang ketiga adalah survei kepuasan masyarakat tadi. Jadi ini kita fokus dalam persiapan ini karena ini memang sangat ini yang kategori rendah kita. Ya, dari jadi nanti per aspek ini kami akan memonitor khusus persiapan rekan-rekan. Kadang juga bahwa ada standar pelayanan, ada survei kepuasan masyarakatnya, tapi tindak lanjut dari survei kepuasan masyarakat itu yang tidak ada. Ya, atau semuanya ada tapi tidak diinput dalam aplikasi F01. Ya, F02 adalah penilaian dilakukan oleh tim evaluasi. F01 adalah penilaian mandiri sekaligus juga menginput bukti dukungnya. Bukti dukung inilah yang dilakukan, yang dilihat oleh Kementerian PAN RB ketika penilaian dilakukan oleh di F02 yang disampaikan oleh Biro Organisasi tempo hari. Ya, itu misalnya walaupun nilai 5, nilai 4 atau nilai 5, tapi tidak ada bukti dukung yang diinput di F01, maka itu juga akan menurunkan nilainya. Ya, saya kira seperti itu. Jadi, teman-teman, dari perangkat daerah, jadi eh, untuk menyiapkan, ya, termasuk tadi masih banyak yang belum menyusun standar pelayanan. Ah, jadi dari awal ini masih bulan Februari, ya, bisa dilakukan apa namanya, em, menyusun dulu, walaupun misalnya pada tahap awal masih disusun sendiri. eh, Silakan komunikasikan dengan kami di Biro Organisasi. Eh, Kami bersama tim untuk senantiasa untuk bisa melakukan komunikasi. Kalau yang di luar dari Kabupaten Mamuju bisa melakukan melalui telepon, ya, atau seperti apa yang dilakukan untuk mengkoordinasikan khusus terkait dengan ini. Jadi atau mengirim melalui ada ahli memang yang sudah disiapkan, nanti dikoreksi dulu baru dikirim kembali. Itu bisa. Ya, bagaimana, masih apakah sudah tapi sebenarnya saya menganggapnya bahwa
ini masih banyak hal yang bisa didiskusikan atau hal yang tadi yang mungkin adalah kendala-kendala teknis sehingga tidak menyusun standar pelayanan atau kendala-kendala teknis sehingga tidak menginput di sistem informasi pelayanan publik atau kendala-kendala teknis terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Ya, dari Badan Bencana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang teknis pelayanan dasar urusan bencana dasar, ini Pak hanya diperuntukkan kepada kabupaten dan kota. Seperti apa ini dasar teknisnya kami untuk melakukan ini terkait dengan pelayanan publik? Karena di dalam Permendagri itu berkaitan dengan urusan koordinasi komando dengan pelaksana. Kira-kira apakah sifatnya kami data dari kabupaten ini pelayanan dasarnya ini yang kami harus tuangkan dalam pelayanan publiknya ini, Pak? Karena saya sudah baca ini anunya Permendagri nomor 101 tahun 2018 bencana daerah diperuntukkan kepada kabupaten dan kota. Provinsinya tidak ada saya lihat di dalam, Pak. Ini Iya. khusus kebencanaan. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, dari Badan uh, Penanggulangan Bencana. eh ya, barangkali ini khusus terkait kalau kalau evaluasi pelayanan publik dari Kementerian Pan-RB ini, ya acuannya adalah Permenpan 29 tahun 2022. Ya, jadi kami tidak begitu paham terkait dengan Permendagri nomor 1. Oh, Ya, jadi standar pelayanan itu ini mengacu ke Permenpan. Ya, jadi standar pelayanan itu mengacu ke Permenpan 15 tahun 2015 tentang pedoman standar pelayanan. Jadi mungkin perlu dibedakan itu pelayanan dasar. Nah, kalau pelayanan dasar itu memang dari Kemendagri. Tapi kalau oh, pelayanan publik, nah, itu dari Kemenpan. oh, Ya, siap, Pak. Siap, Pak. ya. Ya, siap, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, oke. Ini yang bedakan di. Ya, mungkin pelayanan dasar itu Pak ya, pelayanan dasar. Iya, Ya. iya, iya. Iya, Pak, betul. Betul ya pelayanan dasar ya. Iya. Pelayanan dasar itu biro biro pemerintahan kesra ya Tegani. Oh, oke, oke. Kebetulan itu saya cari-cari anunya, Pak, dasarnya. Ya, supaya Oke, ini. Oke. oke, makasih. Iya, Ya, Pak. ada Ya. lain Pak, kita berdiskusi terkait dengan ini sebelum kita akhiri. Ya, ya, saya tadi menyampaikan bahwa eh, 40 OPP yang akan dievaluasi, ya ada yang sudah pernah dievaluasi. Ada yang sudah dipantau di 2025, ada juga yang sama sekali belum. Ya, jadi ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi rekan-rekan, khususnya yang belum pernah dievaluasi, belum pernah dipantau kategori pemantauan, karena memang PEKPP adalah pemantauan dan evaluasi. Jadi eh, mungkin eh, bahkan yang rekan-rekan yang masih kategori ini kan bisa di apa namanya bisa di evaluasi mandiri internalnya sendiri bahwa kira-kira saya sudah ada di hitungan berapa misalnya. Ya, kami berapa yang kemarin 2025 kami tidak evaluasi karena 2023, 2024 terus-terus menurun, maka kami jadikan sebagai kami pantau, ya karena itu karena mereka pada bencana misalnya yang kami hanya pantau di 2025, ya itu untuk apa namanya stressing agar lebih meningkat lagi untuk 2026 ini. Jadi sangat terkait dengan mulai dari kebijakan aspek kebijakan pelayanan ya yang kita bahas hari ini ya untuk tahap
sudah jelas apa Iya. pelayanannya, maka buatkan standar pelayanan. Ya, standar pelayanan ini mengacu pada Permenpan 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan. Ya, ya, gimana? Teman-teman, ya ini kalau ini sudah jam 10, kalau misalnya masih ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Kalau mau diskusi langsung, kami juga bisa tunggu di kantor, di biro organisasi. Kalau ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, ya, atau secara langsung bisa kita bahas di sini. Atau misalnya kita di mana kita ketemu kita bisa berdiskusi. Saya kira itu ya teman-teman. Misalnya jika tidak ada lagi yang dipertanyakan, tahap ini menindaklanjuti dari surat eh, kami sebelumnya. Ya, surat kami sebelumnya ya itu tentang jadwal bahwa hari ini tanggal 4 tanggal 5 itu 45 itu adalah persiapan. Jadi ini adalah kategori yang kami isi adalah persiapan dan mungkin ada beberapa tahapan ke depannya kami akan revisi karena terkait dengan tanggal 11 itu ada bimbingan dari Kemenpan RB itu belum masuk dalam tahapan. Jadi kami akan revisi tahapan-tahapannya. Artinya bahwa 6 bulan pertama bahwa evaluasi tahap awal ini internal ada waktu bagi kami, bagi perangkat daerah OPP eh, untuk memperbaiki sebelum Kemenpan turun. Saya juga informasikan bahwa ini sudah langsung dipantau oleh Pak Sekda, bahkan ketua untuk tim kerja evaluasi ini adalah asisten, ya asisten 3. Semua asisten adalah ketua, ya ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, ya dan bagaimana seluruh asisten mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar meningkatkan eh, apa namanya eh, bukti layanan. Layanannya sudah pasti bahwa harus ditingkatkan kualitasnya, tapi bukti pelayanannya harus dibuktikan. Ya, bukti pelayanan inilah yang dilakukan, diunggah, diinput di dalam F01 Kementerian Pan RB. Ya, saya kira itu ya yang teman-teman ya mungkin masih banyak kesibukan yang lain. Eh, saya terbuka, kami terbuka untuk diskusi bersama khusus dalam mendiskusikan terkait dengan persiapan pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik 2026 secara mandiri. Ya, dan juga mandatori. Ya, untuk mandatori kemarin kita masih bahwa rumah sakit dan dinas sosial ya itu harus mempersiapkan diri lebih baik. Karena inilah kita berharap bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat jangan lagi di urutan 30. Ya, Pak Gubernur sangat menginginkan kita masuk 15 besar. Kalau saya kira kalau kita semua sepakat ya merespons secara baik apa yang disampaikan, menyiapkan bukti dukung. Ya, karena tidak ada bukti dukung yang terlalu. Kalau selalu itu yang dimatakan bahwa kami tidak ada anggaran untuk pengadaan terkait dengan sarana prasarana. Ya, saya kira jika 5 aspek yang lain dimaksimalkan itu juga masih akan tinggi. Apalagi eh, setelah melihat grafik Kemenpan itu bahwa aspek sarana prasarana itu bukanlah yang terendah. Saya kira demikian untuk tahap persiapan hari ini terkait dengan evaluasi PEKPP, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, pertemuan hari ini secara melalui Zoom, secara virtual, kami anggap juga telah mensosialisasikan terhadap 40 perangkat daerah tadi. Ya, nanti diinformasikan kalau ada yang belum jelas mana 40 itu. Ya, dan kalau misalnya masih ada perubahan, saya kira tidak akan ada terlalu banyak untuk perubahan yang akan dievaluasi. Cuma yang ada mungkin ada perubahan sedikit adalah jadwal pelaksanaannya, menyesuaikan dengan
dengan rencana Kemenpan untuk melakukan Zoom minggu depan. Saya kira demikian. Ya, kalau tidak ada lagi yang menyampaikan seperti apa kondisi di perangkat daerahnya, untuk mengakhiri kegiatan Zoom kita hari ini, ya saya pesankan kembali agar menyiapkan eh, apa menyiapkan secara administrasi, ya, baik itu terkait dengan standar pelayanan, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat, ya, aspek-aspek lain misalnya terkait dengan profesionalisme SDM, ya, sarana prasarana semua harus mempersiapkan eh, yang terkait, yang kemudian pengelolaan konsultasi dan pengaduan. Ya, kemudian yang kedua adalah eh, inovasi. Jadi teman-teman telah jelas dalam surat ya, bisa dibaca. Ya, maka lengkap dengan aspek-aspeknya. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, hari ini eh, telah diinformasikan, disosialisasikan bahwa selanjutnya akan tim akan melakukan koordinasi langsung di lapangan. Ya, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pelaksanaan koordinasi pembinaan identifikasi standar pelayanan dan pelaksanaan SKM di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hari ini dinyatakan selesai. Kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.